Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 12 dengan saya Akbar Fauzi. Saya Ayunura Priyani. Dan saya Salsa Sadra Setia. Pada video kali ini kami akan membahas pertemuan 21 mengenai biaya penyerapan, biaya variabel, dan analisis biaya volume laba. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran tentang analisis biaya volume laba atau CVP analisis. Di sini kita akan membahas bagaimana perusahaan dapat menghitung titik impas, memahami margin of safety, tingkat leverage operasi, dan bagaimana membuat keputusan yang lebih baik dengan analisis CVP. Yuk kita mulai. Analisis CVP bisa dilakukan dengan laporan laba rugi pro forma yang membantu kita memprediksi bagaimana perubahan penjualan akan mempengaruhi laba. Ada dua pendekatan penting, yakni pendekatan rumus dan pendekatan laporan laba rugi. Keduanya digunakan untuk menghitung dan membuktikan titik impas atau keuntungan yang diinginkan. Ingat ya, jika ada perubahan harga jual atau biaya, titik impas juga akan berubah. Nah, untuk menghitung titik impas, kita bisa menggunakan analisis inkremental. Perlu diingat, titik impas dapat naik atau turun, tergantung pada perubahan tertentu yang terjadi pada faktor pendapatan dan biaya. Titik impas naik kalau biaya tetap total meningkat atau margin kontribusi per unitnya menurun. Sebaliknya, titik impas turun kalau biaya tetap total berkurang atau margin kontribusinya per unit meningkat. Bagaimana kalau perusahaan menjual banyak produk? Nah, di sini kita menggunakan asumsi bauran penjualan produk konstan atau asumsi kantong. Analoginya, bauran penjualan memiliki sekantong produk yang dijual bersama. Misal, setiap kali produk A dijual, sejumlah produk B dan C juga ikut dijual. Kita menghitung rasio margin kontribusi rata-rata tertimbang dengan memperhatikan proporsi setiap produk dalam keranjang tersebut. Selanjutnya kita masuk ke margin of safety. Margin of safety merupakan suatu kelebihan dari penjualan yang dianggarkan atau aktual perusahaan melebihi titik impasnya. Semakin besar margin ini, semakin aman posisi perusahaan. Lihat contoh perhitungan berikut ini. Berdasarkan perhitungan, telah ditentukan bahwa titik impas untuk comfort valve adalah 9.000 unit dengan penjualan sebesar $54.000. Laporan laba rugi untuk perusahaan menunjukkan penjualan aktual untuk 2.000 atau 30.000 kit dengan penjualan sebesar $180.000. Margin of safety comfort valve cukup tinggi karena beroperasi jauh di atas BEP. Maka, kita dapat menghitung margin of safety-nya sebagai berikut. Margin keamanan dalam unit sama dengan unit aktual dikurangi unit impas, sama dengan 30.000 aktual dikurangi 9.000 BEP. Totalnya 21.000 produk. Margin keamanan berdasarkan penjualan sama dengan penjualan aktual dikurangi penjualan impas. Maka $180.000 aktual dikurangi $54.000 BEP. Totalnya adalah $126.000. Maka dihasilkan presentasi margin of safety-nya adalah 70% dari perhitungan. Presentasi berdasarkan penjualan per unit sama dengan margin of safety dalam unit dibagi penjualan aktual. Sama dengan 21.000 produk dibagi 30.000 kit. Sama dengan 70%. Tingkat leverage operasi menunjukkan bagaimana perubahan volume penjualan dapat mempengaruhi laba. Perusahaan dengan biaya tetap yang tinggi dan biaya variabel yang rendah memiliki tingkat leverage operasi yang lebih besar. Derajat leverage operasi atau DOL mengukur bagaimana persentase perubahan penjualan dari tingkat saat ini akan mempengaruhi laba perusahaan.
Rumus derajat leverage operasi atau DOL adalah margin kontribusi dibagi laba sebelum pajak, atau derajat leverage operasi sama dengan margin kontribusi ditambah laba sebelum pajak. Pada tingkat aktivitas ini, perusahaan memiliki faktor leverage operasi sebesar 1818. Jika perusahaan meningkatkan penjualan sebesar 20%, maka rumusnya perubahan laba sama dengan tingkat leverage operasi dikali persentase perubahan penjualan, sama dengan 1818 dikali 20%, hasilnya 36,36%. Jika penjualan turun 20%, maka rumusnya sama, dan ada dampak negatif 36,36% pada laba. Agar CVP dapat bekerja, ada beberapa asumsi penting, namun perlu dibuat dalam model CVP. Asumsi ini diantaranya mengikuti: yang pertama, harga jual dan biaya variabel per unit konstan. Yang kedua, biaya tetap tidak berubah dalam rentang waktu yang relevan. Yang ketiga, tidak ada perubahan persediaan. Yang keempat, bauran penjualan tetap konstan untuk perusahaan multiproduk. Yang kelima, tidak ada inflasi. Meski ini hanya pendekatan, analisis CVP tetap jadi alat yang sangat bermanfaat dalam perencanaan bisnis. Persamaan dasar untuk masalah impas dan CVP adalah pendapatan total dikurang biaya total sama dengan keuntungan. Masalah CVP juga dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan pembilang atau penyebut. Semua pembilang dan penyebut serta jenis masalah yang terkait dapat dilihat pada gambar. Persamaan tersebut berkaitan dengan perusahaan tunggal dan multiproduk. Namun, hasil untuk perusahaan multiproduk adalah per kantong, yang kemudian dapat dikonversi ke unit produk individu. Nah, teman-teman, itulah analisis biaya volume laba atau CVP. Dengan memahami titik impas, margin of safety, dan leverage operasi, Anda bisa mengambil keputusan bisnis yang lebih baik dan memaksimalkan keuntungan. Jangan lupa ya, selalu perhitungkan faktor biaya dan penjualan sebelum membuat keputusan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Demikian tadi video pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.